Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menghadiri undangan dari DPD dalam rangka pendidikan politik. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, bagi Partai Golkar Kota Probolinggo. Selawat dan salam tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita melakukan pendidikan politik ke seluruh pengurus, jajaran pengurus kelurahan sekota Probolinggo dan pengurus kecamatan sekota Probolinggo. Tadi sudah dilaksanakan 3 kecamatan, sekarang 2 kecamatan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Oleh karenanya mari kita buka acara pendidikan politik ini, nanti dilanjutkan dengan musyawarah kelurahan, mudah-mudahan berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih. Mohon juga kepada panitia penanggung daftar hadir diarahkan bagi peserta yang berhadir untuk di utara. Bapak Ibu untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ketua DPD untuk menyampaikan arahan-arahan serta sambutan kaitan dengan pendidikan politik dan musyawarah kelurahan ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, seluruh jajaran pengurus kecamatan, pengurus kelurahan, kecamatan Mayangan dan kecamatan Wonase, dan seluruh kelurahan di kecamatan Mayangan dan Wonase. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Serta tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin langsung saja Bapak Ibu. Jadi memang tugas partai, tugas DPD Partai Golkar Kota Probolinggo adalah mengadakan pendidikan politik secara berkala kepada seluruh kader dan pengurus partai. Ini yang pertama kita adakan untuk pengurus kelurahan. Seluruh kelurahan di Kota Probolinggo tidak terkecuali. Jadi tadi sesi pertama kita mengundang seluruh pengurus kelurahan dari kecamatan Kandigaran, Kademangan, dan Kedupok. Nah, sesi kedua sekarang Mayangan dan Wonase. Jadi seluruh pengurus kelurahan kita undang, tidak terkecuali semuanya. Pendidikan politik kita saat ini yaitu sudah tertulis itu membangun integritas kader dalam bermasyarakat. Jadi begini, saya ingin menjelaskan pentingnya integritas kita untuk masyarakat. Kalau zaman dulu Bapak Ibu mau masuk Partai Golkar itu sulit. Jadi waktu Partai Golkar masih berjaya selama 30-40 tahun tuh orang mau masuk ke sebagai pengurus partai itu sulit, tidak mudah. Dulu itu ada istilahnya namanya PDLT. Nah itu semua harus dilalui itu. Prestasi, D-nya itu dedikasi, L-nya itu loyalitas, T-nya itu tidak tercela. Jadi tidak mudah dulu, bukan hanya ditunjuk mau jadi pengurus Partai Golkar, maksud tidak. Zaman dulu seperti itu, sehingga pengurus ini punya loyalitas yang tinggi terhadap partai, punya dedikasi yang baik untuk masyarakat, tidak tercela untuk masyarakat. Apa tujuannya? Agar pada saat kita mencari massa, menarik masyarakat itu lebih mudah. Lebih mudah orang yang bermasyarakat untuk menarik masyarakat daripada orang yang tidak bermasyarakat. Itu dulu Golkar seperti itu. Nah, jadi makanya Golkar itu selama bertahun-tahun bisa
bisa memimpin. Yang kedua yang penting dari Golkar pada zaman dahulu yaitu cara kita menarik masyarakat. Jadi yang terkenal mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada istilahnya sekasur, sedapur, sesumur. Nah itu betul, sekasur itu bagi bapak-bapak ngajak ibu-ibunya, yang ibu-ibu ngajak bapak-bapaknya. Kalau sekarang kita tidur bareng sama suami atau istri, tidak bisa ngajak suami atau istri, bagaimana kita mau mengajak orang lain untuk berpartisipasi dengan partai kita? Kan tidak mungkin, Pak. Nah setelah kita mengajak istri dan suami, baru kita namanya sedapur. Nah kalau sedapur itu kan kadang-kadang kalau kita orang-orang ini satu rumah itu ada mertua, kadang-kadang bersama adik kita, bersama putra-putri kita yang sudah berumur. Nah itu kita menarik mereka. Nah gimana kita menarik mereka? Tidak bisa mau menarik keluar, kan begitu. Setelah sedapur ada istilahnya sesumur. Jadi kalau zaman dulu itu kan satu petak tanah itu ada 10 rumah itu keluarga semua, Pak. Sumurnya satu, misalnya begitu. Nah setelah kita satu rumah ini kita kuasai, kita menguasai satu petak itu mungkin terdiri 4 atau 5 rumah, bisa 4 sampai 10 kakak. Itu yang kita lakukan, harusnya seperti itu, Pak. Itu. Jadi setelah itu baru kita bicara keluar ke masyarakat. Saya paham bahwa tidak mudah menarik massa ke masyarakat. Kembali lagi, integritas kita dipertanyakan oleh masyarakat. Baik tidak kita ke masyarakat? Jangan sampai kita tidak baik terus mengajak. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan keinginan yang kita untuk menarik masyarakat itu. Jadi harapan saya Bapak Ibu bahwa integritas kita pribadi itu penting sekali. Jadi partai kita bisa rusak karena mungkin ketua partainya tidak baik. Partai bisa rusak karena mungkin pengurusnya tidak baik. Nah itu yang perlu kita kaji dengan matang. Saya insya Allah bertanggung jawab untuk Partai Golkar di Kota Probolinggo, dan saya siap untuk turun ke masyarakat bersama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa menarik massa? Kita buktikan bahwa kita ini bisa turun dan menarik masyarakat itu. Cuman sama, kalau saya sudah baik, kalau ujung tombaknya pengurusnya tidak baik, ya sulit kita. Pengurusnya yang di bawah baik, ketuanya tidak baik, juga sulit untuk menarik massa. Nah ini kita harus sama-sama menelaah kembali bagaimana masyarakat yang di bawah. PL adalah ujung tombak, Bapak Ibu. Ujung tombaknya yang paling dekat dengan masyarakat itu PL. Yang paling penting adalah PL. Di organisasi partainya yang paling penting adalah PL-nya. Kalau PL-nya baik, mudah kita untuk turun ke masyarakat. Nggak usah banyak-banyak kayak tadi, sekasur, sedapur, sesumur. Itu dulu yang kita prioritaskan. Bagaimana kita bisa berbuat untuk masyarakat. Dan fraksi Golkar di DPR, alhamdulillah kita mendapatkan 5 kursi. Apapun itu saya selalu terbuka untuk masyarakat, terutama untuk seluruh pengurus. Apa yang bisa partai atau DPR ini bantu untuk masyarakat. Saya selalu membuka komunikasi, Bapak Ibu, saya turun ke bawah. Cuman memang harus dipahami bahwa DPR itu punya batasan. Jadi tetap yang pegang palu itu wali kota. DPR itu hanya bisa memperjuangkan aspirasinya masyarakat, belum tentu berhasil. Kita memperjuangkan, oh ya ini benar, ini memang dibutuhkan masyarakat, kita perjuangkan di gedung DPR. Fraksi kita perjuangkan, belum tentu berhasil, karena di luar fraksi kita masih ada anggota dewan lainnya. Golkar punya 5, total dewannya 30 orang. Jadi kalau yang setuju cuma 5, 25 tidak setuju, kita tidak berhasil. Di DPR kita berhasil, wali kota tidak setuju, kita tidak berhasil. Jadi tetap yang pegang palu kendali adalah wali kota. Dan banyak pengurus fraksi Golkar itu memperjuangkan banyak hal untuk masyarakat, dan mungkin tidak tersampaikan karena tidak ada komunikasi seperti yang sekarang ini, sehingga terputus. Oh, DPR-nya tidak bekerja, padahal kita bekerja, Pak. Nah, salah satu sebenarnya banyak yang kita perjuangkan dan tidak semua berhasil, tapi kita bersuara untuk perjuangkan. Salah satunya adalah bantuan sosial COVID. Jadi bantuan yang beras Bapak Ibu terima itu yang pertama meminta pemerintah Kota Probolinggo adalah saya. Setelah dari saya, fraksi kami Golkar meminta itu.
sebelum fraksi-fraksi lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, di Facebook saya menulis itu, pemerintah Kota Probolinggo wajib mengeluarkan bantuan COVID itu bulan ketiga atau bulan keempat. Dan itu belum sama wali kota tidak di ACC sampai mau tahun baru Idul Fitri, kurang 2 hari 3 hari baru dikeluarkan sama pemerintah. Padahal saya ngomong itu sudah 1,5 bulan sebelum itu, Pak. Nah, itu di Facebook masih ada tanggalnya. Kita memperjuangkan itu, baru di ACC baru 1,5 bulan selama kita memperjuangkan. Pada saat itu di ACC keluar angka 150.000, Pak. Waktu itu saya masih menolak, secara pribadi saya bicara di gedung DPR itu bahwa kok 150, saya minta 300. Karena kalau kita hitung 44.000 kakak yang mendapatkan, kalau 300.000 hanya 12 miliar. Pada saat itu pemerintah itu nyimpan uang sekitar 80 sampai 110 miliar untuk bantuan COVID. Nah, berarti kan tutupi, uangnya masih ada. Saya waktu itu minta 300, Pak. Kenapa 300 pertimbangan saya? Karena ada warga yang juga mendapatkan bantuan dari pusat. Itu 600.000 atau 650, ya kan? Terus ada warga juga yang mendapatkan bantuan dari provinsi. Nah, ada warga yang belum mendapatkan dari 2 bantuan itu, Pak. Makanya kita menekan pemerintah untuk membantu yang belum mendapatkan. Kenapa 300? Karena tidak terlalu beda jauh. Kalau 150 kan terlalu jauh. Yang ini 650, yang ini 150. Nah, makanya kita minta 300. Itu pun tidak di ACC dengan Pak Wali. Pak Wali tetap ngasih 150. Ada Pak Wali, Pak. Tidak bisa kita bicara bahwa harus itu tidak bisa. Tapi kita memperjuangkan itu untuk masyarakat. Pada saat keluar angka 150, keluarlah beras. Nah, beras itu saya masih komplain itu. Di dekat saya bicara bahwa kenapa kok beras? Kok bukan uang? Karena saya bicara di depan pemerintah itu. Kelebihannya kalau uang itu pada saat turun, uang itu tidak dipotong pajak. Bantuan sosial tidak boleh dipotong pajak. Jadi bantuan 150 turun ke warga di 150. Nah, kenapa kok beras? Kalau berupa beras, itu wali kota berhak menunjuk pihak ketiga yang untuk menyebarkan beras. Nah, itu kemungkinan besar, Pak. Biasanya yang turun berasnya tidak sampai 150.000. Apa secara hukum salah? Tidak salah. Pihak ketiga berhak untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kan ini kan bantuan, Pak. Bisa disiasati dengan uang. Biar betul-betul uang itu ke masyarakat sempurna 150.000. Kalau berupa beras, mereka ambil keuntungan, jumlah berasnya paling 140.000, 130.000. Nah, itu saya masih teriak di kantor DPR itu. Cuman tetap Pak Wali menjalankan, tetap ngasih beras, tidak mau uang. Dengan saya tidak tahu alasannya apa. Jadi kita mengutarakan di DPR sesuai dengan alasan kita, Pak. Kita bicara, kita hitungkan itu. Saya ngomong A karena seperti ini. Itu kita perjuangkan. Nah, sampai yang terakhir fraksi kami dan didukung oleh teman-teman DPR, kita memperjuangkan agar bantuan sosial yang dari pemerintah kota itu diperpanjang sampai Desember, Pak. Karena yang pusat Pak Jokowi itu kan sampai Desember diperpanjang. Nah, kita minta agar tidak ada kesenjangan di kota juga sampai Desember, sehingga rata sekota dapat. Ada bukti audio recordnya, Pak, bahwa pemerintah daerah melalui sekda bicara bahwa iya kita akan menyanggupi sampai Desember. Ternyata tidak dianggarkan oleh pemerintah kota. Intinya dia tidak mau dengan berbagai alasan, Pak, sehingga jenengan hanya mendapatkan 3 kali. Yang ketiga itu pun mundur. Itu DPR mendesak itu sampai keluar, akhirnya kan walaupun terlambat keluar yang ketiga. Cuman tidak sesuai dengan janjinya yang harusnya Desember, dia tidak melakukan itu. Itu haknya wali kota. Nah, itu jadi DPR punya keterbatasan, Bapak Ibu. Jalan satu-satunya untuk bisa menyelesaikan ya harus menjadi pucuk tertinggi, yaitu wali kota, bisa lebih mudah nantinya. Betul. DPR hanya sebatas memperjuangkan. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang sering komunikasi dengan saya, baik pengurus harian maupun PKPL itu, bahwa yang dinilai dari DPR itu bukan hasilnya, Pak, tapi perjuangannya. Bagaimana kita memperjuangkan aspirasinya jenengan itu. Kalau hasilnya belum tentu berhasil. Dari puluhan yang saya perjuangkan untuk masyarakat, mungkin hanya setengahnya yang berhasil. Tapi itu tugas kami untuk memperjuangkan itu. Saya selaku ketua partai di fraksi kami, saya selalu menegaskan
bahwa kita ini bukan partai oposisinya pemerintah, bukan partai koalisinya pemerintah. Kita partai yang pada kepentingan masyarakat. Apa yang baik untuk masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah kota, kita siap mendukung. Kita akan di depan. Jadi kalau Pak Wali Kota punya kebijakan yang memang untuk masyarakat itu baik, Partai Golkar wajib untuk mengikuti itu. Tapi pada saat kebijakan pemerintah itu kami rasa kurang bermanfaat untuk masyarakat bisa lebih baik, kami akan mengkritisi pemerintah. Kami akan mengajukan opsi-opsi yang menurut kami itu baik untuk masyarakat. Jadi Partai Golkar tetap di tengah, Pak. Kita bukan berarti asal Bapak senang Pak Wali Kota gini kita iya, tidak. Tapi apa yang baik untuk masyarakat kami siap mendukung. Jadi sampai saat ini kami melaksanakan itu, Pak. Banyak sebenarnya itu contoh satu saja perjuangan kita DPR, terutama fraksi Golkar itu. Kembali lagi bagaimana Partai Golkar di kota selama 3 periode ini, Pak, Bapak Ibu, Partai Golkar memiliki kenaikan yang signifikan. Betul, anggota kita tetap 5, yang kemarin 5. Cuma jumlah penyoblos pada pileg kemarin kita naik sangat tinggi sekali. Jadi pencoblos yang mencoblos caleg-caleg Partai Golkar itu naik signifikan, Pak. Ada satu partai yang naik signifikan karena memiliki wali kota, wajar. Ada satu partai yang sudah menjabat lama turun terus ini, Pak. 3 periode ini semakin turun. Nah, Partai Golkar ini kita alhamdulillah naik terus, Pak. Makanya saya tidak menutup mimpi saya dan harapan saya, dan target yang saya jadikan target saya bahwa di kepemimpinan saya harus lebih naik lagi, dan saya yakin insya Allah kita bisa menjadi partai pemenang. Jadi Golkar ini sekarang nomor 3, itu setelah PKB, PDIP ada Golkar. Tapi selisih suaranya tidak banyak. Partai yang keempat jauh di bawah sudah. Jadi 1, 2, 3 yang selisihnya tidak banyak. Insya Allah sangat memungkinkan jika kita bekerja keras bersama bahwa kita bisa menjadi partai pemenang nantinya. Yang kembali lagi bahwa bagaimana sinergi kita antara pengurus harian, pengurus kecamatan dan kelurahan bisa bersinergi bersama. Apa keluhan masyarakat kami tampung dan kami perjuangkan. Jadi saya tidak pernah menutup komunikasi. Saya pribadi ada beberapa PKPL yang kebetulan saya kenal dekat, selalu bicara dengan saya tidak pernah menutup, dan saya selalu turun ke bawah. Dan insya Allah acara seperti ini sampai PL ini akan kita laksanakan secara berkala nantinya. Karena kami pun ingin tahu, saya pun ingin tahu bagaimana kendala-kendala di masyarakat yang paling bawah. Itu harapan saya. Jadi dedikasi kita, loyalitas kita itu penting sekali. Kita harus merubah pikiran kita. Jangan kayak saya, nggak mungkin saya berharap saya jadi ketua partai, saya mau cari uang di partai. Nggak mungkin, Pak. Yang ada ya nombok, Pak. Nggak ada yang saya dapat uang dari partai, nombok yang banyak. Tapi itu memang sudah tanggung jawab saya, Pak. Bagaimana pengurus ini bisa berjalan, menampung aspirasi masyarakat dan bisa kita perjuangkan. Jadi Bapak Ibu kader partai itu nggak malu. Ada warga gini jangan tahu. Itu makanya dari tadi saya juga bicara dari awal, Pak. Pertama saya dilantik, saya bicara kepada seluruh pengurus harian itu bahwa tidak ada lagi tempat untuk kader yang memang mendukung partai lain. Harus keluar dari Golkar. Tidak bisa tidak. Jadi kalau memang ada terbukti kader kita yang mendukung partai lain, itu harus keluar. Harus keluar. Tidak bisa kita punya partai yang tidak mendukung ke kita, apalagi pengurus gitu. Nanti yang juga jadi wacana, bagaimana kalau suami sama istri ada di partai lain, itu menjadi wacana kita juga, tidak mungkin sudah. Itu yang karena saya siap mendampingi jenengan semuanya untuk berbuat baik kepada masyarakat. Saya siap. Saya tidak ingin setengah-setengah. Ini cuma karena masalah COVID aja sehingga jalan saya tidak bisa maksimal. Tapi saya yakin sudah lama ini baru sekarang dengan berkomunikasi dengan partai kan begitu. Ini kami mengundang seluruh PO, Pak, tanpa terkecuali. Jadi harapan saya komunikasi ini terus berlanjut. Apa yang menjadi memang kepentingan di masyarakat kami siap untuk menampung. Itu kembali lagi, ayo kita bersama-sama. Saya seorang Fernanda Zulkarnain tidak mungkin bisa membesarkan partai tanpa jenengan semua. Karena jenengan adalah ujung tombaknya. Jadi saya punya harapan penuh di pendidikan politik kita ini bahwa integritas kita itu dipertaruhkan. Kalau integritas kita di masyarakat jelek, tidak mungkin kita bisa jual partai.
Dan satu lagi yang perlu saya garis bawahi Pak, saya bicara dari awal, saya tidak ingin mendengar ada pengurus partai yang malah menjelekkan partainya. Itu sudah tidak bisa kita tolerir. Nah, sekarang kalau memang kita pengurusnya jelek, setiap orang punya kekurangan, saya pun punya kekurangan. Tapi makanya kita punya banyak saudara ini agar kita bisa saling menutupi kekurangan kita. Kita bicarakan apa yang kurang dari partai kita perbaiki bersama. Jadi tidak mungkin kalau ada pengurus partai malah menjelekkan partainya sendiri. Itu juga tidak bisa ditolerir, malah menjadi jelek. Jadi harapan saya besar kepada Bapak Ibu sekalian, saya juga siap mendampingi jenengan untuk masyarakat. Saya juga menjadi anggota DPR ini untuk masyarakat. Saya memang kemarin itu mulai dari awal Pak, saya perjalanan politik saya itu 2014 saya nyalek di pusat Pak. Nah di pusat bukan keinginan saya, itu waktu itu keinginannya waktu ketua umum kita Pak Abu Rizal Bakri, kenal dekat dengan bapak saya, karena saya punya potensi suruh nyalek untuk menambah suara. Saya nyalek Pak, suara saya kalau nggak salah hampir 40.000 untuk di dapil Jatim 2, Probolinggo, Pasuruan, Kota Kabupaten. Di kota Pak, untuk DPR RI yang khusus di area kota, saya mendapatkan suara terbanyak, kurang lebih hampir 13 atau 14.000 kota saja. Itu 2000 kalah saya. Itu 2018 saya diminta oleh keluarga dan beberapa pengurus partai untuk menyalurkan wali kota. Dan Allah bertakdir lain, kalah saya. Tapi pada saat itu karena memang dorongan keluarga, saya maju. Cuma yang kemarin pileg Pak, memang saya minta dari saya sendiri, saya yang mau maju. Jadi karena sudah kadung dekat waktu pemilihan calon wali kota, saya kadung dekat dengan warga Pak. Nah, rasanya kok tidak pas kalau nanti saya tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat. Biar lebih mudah, saya harus di DPR. Pada saat itu saya 2018 bicara, saya inginnya. Dan saya memilih memang rumah saya di sini. Kalau di RW ini cuma nyari 400, saya mudah. Cuma saya sendiri memilih di Kedupo. Kenapa? Karena di Kedupo Golkar itu paling lemah, Pak. Kalah. Punyanya miliknya wali kota Kedupo itu sama Kademanggu. Saya milih, saya ingin di sana. Saya ingin besarkan partai. Bagaimana partai yang suaranya kuning sedikit dengan adanya saya bisa banyak. Bagaimana yang dewannya di sana kemarin 1 dengan ada saya harus 2. Kalau kemarin 1 saya ikut juga tetap 1. Itu namanya menggeser, bukan menambah. Alhamdulillah saya di sana Golkar ada 2 di situ Pak. Malah kita yang kecolongan di Kandigaran. Harapan kita Kandigaran 3 ternyata 2. Padahal teman-teman sudah maksimal. Saya di dapil saya yang kemarin 1, alhamdulillah kita yang jadi 2. Jadi target saya usaha. Dan di sana saya suara lumayan tinggi. Untuk separtai Golkar saya yang paling tinggi waktu pemilihan kemarin. Sehingga saya yakin dengan kemarin saya turun sendiri langsung ke tim itu masyarakat masih senang Pak dengan kita. Kuning masih dirindukan. Saya yakin kita bisa. Asalkan kita sama-sama komunikasi yang lancar, apa yang ingin Anda perjuangkan untuk masyarakat, saya siap untuk mendampingi. Nah ini kebetulan dewan kita juga tidak hadir karena ada acara di luar kota. Memang karena saya ketua partai, saya harus pulang, ini tanggung jawab saya untuk ketemu Bapak Ibu semua. Tidak mungkin Pak Yusuf Kubro sendirian di sini. Cuma saya dengan senang hati Bapak Ibu, karena ini tanggung jawab kita bersama, berat sama-sama kita betul bersama. Insya Allah kemenangan nantinya pasti di tangan kita. Sudah waktunya Golkar ini kembali bangkit. Sudah waktunya orang-orang pakai baju kuning tidak takut lagi. Buat apa takut? Sudah harus kita kembalikan kita partai ini. Ya tergantung dari saya dan jenengan semuanya. Untuk kembali lagi kita jaga integritas partai kita. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di pemilu akan datang kita bisa menjadi 7 pimpinan. Amin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Fernando telah menyampaikan beberapa hal kaitan dengan tema kita pada kali ini. Yang penting adalah membangun komitmen dan integritas ini sangat penting guna nama baik Partai Golkar di tingkat masyarakat, khususnya ujung tombak PR kita. Kita selalu setiap 5 tahun melakukan kegiatan
bersama-sama untuk melakukan evaluasi kepengurusan dalam rangka bagaimana meningkatkan kemampuan kekuatan Partai Golkar dengan memperbaiki kinerja dan manajemen Partai Golkar pada tingkat bawah. Tentu ini bukan sangat berat, tetapi sangat penting untuk kita lakukan agar ke depan Partai Golkar bisa memenangkan setiap pemilu, pilkada dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari tema pendidikan politik ini mungkin ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan kepada Mas Nanda berkaitan dengan tema pendidikan politik saat ini. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Atau ada aspirasi atau apa kaitan dengan monggo, Mas Joko. Di depan, Mas Joko. Guru pinggir gelor. Kene jom. Ya aku jom. Ya aku jom. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Mas Fernanda yang terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Kota Probolinggo. Yang perlu saya sampaikan, mungkin gini. Saya mungkin ada yang belum tahu, saya sebagai PL di Mangunarjo. Pertama gini, integritas dari kader PL insya Allah niat siap, Mas. Cuman kesiapan dari teman-teman sebagai PL ini di masyarakat perlu dibekali senjata oleh DPD. Apa itu senjata? Karena di masyarakat kalau kita hanya ngomong aja, kemudian kita tidak bisa sinergi dengan DPD, kita juga sulit karena hanya ngomong tok katanya gitu. Untuk itu kami memohon kepada DPD, karena DPD ini sudah dekat dengan pusat. Pusat banyak program-program dari pusat untuk partaian, mungkin bocoran-bocoran dari pusat. Apa itu program-program yang bisa disalurkan ke daerah, terutama bagi teman-teman kader Golkar, agar teman-teman ini bisa sejahtera dulu, paling tidak. Apabila ada program-program dari Departemen Sosial atau dari Kementerian Tenaga Kerja, kalau bisa lebih dahulu disalurkan ke kader-kader Golkar agar bisa untuk modal nanti dari teman-teman. Kalau kita niat aja kuat untuk berintegritas di masyarakat, tapi kita tidak punya senjata, ya percuma juga, tidak ada yang nyantol kita. Pertama itu. Kemudian kedua, kita di struktur partai ini sama dengan pemerintah. Artinya miniatur dari pemerintah itu adalah di partai. Ada pimpinan di pusat, di daerah, provinsi masuk di kota. Artinya sampai ke kecamatan ke kelurahan. Artinya itu kita harus dibekali seperti PL ini sama dengan Pak Lurah, teman-teman ini. Artinya harus bisa di masyarakat bisa setara dengan Pak Lurah. Ini ada program di sini. Saya berharap Partai Golkar bisa seperti itu agar cepat untuk menarik di masyarakat. Kita berbicara untuk tidak mendirikan negara kecil, tidak, tapi motivasi teman-teman dari situ kita bisa ini PL PL saya ini PL ini program Pak Lurah gitu. Informasi dari pusat
tersalurkan ke teman-teman PNI sama dengan informasi dari Pak Lurah. Artinya seperti itu, mungkin lebih diseringkan komunikasi secara WA atau apa, ini ada program dari pusat gini-gini, coba diambil di masyarakat. Nah, kalau teman-teman Golkar yang mendahului dari bahkan dari pemerintahan daerah, bahkan tidak mungkin tidak ke teman-teman Golkar larinya bantuan-bantuan ke PN Golkar aja, daripada kelurahan banyak birokrasi segala macam ke teman-teman PN Golkar. Nah, seperti itu paling tidak. Jangan kalah dengan teman-teman pemerintahan yang sekarang dipegang oleh Habib, yang sekarang menjadi duda karena wakilnya ada almarhum. Jadi seperti itu. Kemudian yang ini mungkin ya teman-teman ini tidak tahu apa sudah tahu apa tidak, yang jelas tidak tahu ini didukung atau malah menjadikan masalah, saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan di BPD Partai Golkar dipimpin oleh Bapak Haji Fernanda Soekarno ini mungkin makmur sejahtera 180 derajat berubah untuk penanganan Partai Golkar di Kota Probolinggo, dan insya Allah kalau memang dikabulkan Pak Haji Fernanda ini tetap nyalon sebagai wali kota, insya Allah kita untuk menjadikan Mas Fernanda menjadi wali kota Probolinggo. Saya kira begitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko. Teman-teman tawa padahal senang sampai ngomong. Jadi begini, Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama sama kedua Mas Golkar kan intinya hampir sama ya. Sebenarnya Golkar kita punya program-program, cuman memang karena kita jarang bertemu, cuma ada grup ada media sosial Instagram sama Facebooknya Golkar itu, semua program kita itu ada di sana, baik program dari provinsi maupun program di daerah. Contohnya ya karena sekarang ini musimnya Zoom Pak, karena kan tidak boleh bertemunya musimnya Zoom, itu banyak Pak dari pusat itu memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis di Zoom. Nah itu kita tampilkan di Facebook dan Instagram Golkar Kota Probolinggo. Monggo dengan lihat itu, karena kalau nyampaikan satu-satu kan tidak mungkin, itu selalu disampaikan sama tim media. Jadi Golkar sudah punya tim media, di situ ada IG sama Facebooknya. Ditampilkan Pak, ngaji taksin, belajar taksin itu ada programnya Pak, seminggu sekali. Terus kemarin itu pelatihan gratis dari KPPG itu, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, make up yang benar itu Pak, malah ada door prize-nya itu yang sekarang baru aja ini nanti Pak, nanti itu sudah kami share kemarin malam itu, kalau tidak salah 3 hari lagi Pak, ada pelatihan UMKM serta tips dan triknya UMKM bagaimana itu, apa bantuan-bantuan yang bisa didapat UMKM itu ada Pak. Nah itu semua kita share di grup, tinggal jenengan yang harus aktif untuk melihat grupnya IG dan Facebooknya Golkar. Nah di situ nanti dikasih tahu UMKM ini juga termasuk Pak, biasanya provinsi ini punya IG yang khusus menampilkan produk-produk UMKM-nya teman-teman anggota Golkar. Jadi kalau kayak Pak Joko punya UMKM, punya produk sendiri misalnya, itu bisa Pak diupload melalui Golkar provinsi, nanti disebarkan sama Golkar provinsi Pak. Jadi jangan buat gambar produknya sampean, nomor telepon kalau mau pesan, jadi orang dari kota manapun kan bisa melihat, bisa telepon dan pesan, itu punya grupnya Pak Golkar. Jadi provinsi ke daerah itu kita semua sudah kita share di medsosnya kami Pak. Itu beberapa program dari Golkar Pak. Jadi yang pertama itu, yang kedua juga banyak Pak kita share di grup Golkar. Salah satu guru yang non PNS itu mendapatkan bantuan kemarin Pak, itu yang perjuangan fraksi Golkar dari DPR RI, itu pun kita share Pak. Nanti mulai
3 bulan lagi guru-guru yang honorer akan mendapatkan bantuan, itu kita share juga. Jadi tinggal Pak Joko bisa aktif untuk melihat IG sama Facebooknya Golkar. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga memang betul Mas Joko tadi bahwa kalau masalah mau nganu dengan kelurahan apa ya nggak bisa, kan semua ada aturannya. Bantuan PKH, bantuan BKM ada yang mengatur siapa, tidak bisa partai mengatur Pak. Kan gitu. Cuma saya bisa perjuangkan kalau jenengan masalah, kenapa yang itu dapat saya tidak dapat, saya bisa bantu ngecekkan Pak. Saya akan panggil dinas terkait. Kenapa ini sudah dilakukan tidak dapat? Kemarin kan Pak Joko juga waktu di resesnya Pak Syukur kan datang. Itu yang saya bantu, yang Mas Eko ternyata sudah dapat bantuan UMKM-nya. Saya yang panggil dinas sosialnya, kan begitu. Itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Tinggal dengan aktif saja berbicara dengan kami. Saya terbuka, saya amat sangat terbuka. Yang bisa saya bantu, saya akan bantu Pak. Kalau memang tidak bisa, saya bilang dengan maaf ini tidak bisa karena aturannya seperti ini. Saya tidak pernah tertutup. Tidak semua kita bisa perjuangkan. Cuma yang bisa, darah saya tinggal setengah, nyawa saya tinggal setengah, saya perjuangkan Pak untuk masyarakat. Itu saya. Berhasil apa tidak urusan nanti. Tapi tidak bisa kalau partai itu ngambil wewenang pemerintah. Ini kasihkan partai dulu, tidak boleh Pak. Partai lain itu tidak boleh kalau ada bukti seperti itu. Walaupun mungkin banyak terjadi di lapangan, jenengan ada bukti konkret lapor ke saya. Saya akan diri, saya panggil dinasnya. Saya minta konfirmasi ke wali kota, ke lurahnya, ke camatnya. Kalau memang ada bukti real tentang itu. Nah itu yang bisa kami lakukan Pak. Yang terakhir kalau masalah senjata, pulsa, peluru, mancing kalau orang ini. Mau ngomong sana mati sendiri. Jadi begini Mas Joko, memang nanti akan kita kasih ulang yang kemarin ada mulai dari masa kemarin itu tidak akan kita tiadakan, kita berjalan. Cuma untuk menambah kita akan mengkaji ulang kembali karena memang kan itu kan juga dana kita bagaimana. Memang kalau partai politik itu memang kita harus berjuang. Yang tadi saya bilang kalau saya pengen jadi ketua partai biar dapat uang, tidak mungkin nombok yang lihat gitu. Karena memang sosial Pak, sosial. Jadi kalau kita tidak berjiwa sosial, ya tidak bisa. Sulit sekali. Kalau di organisasi ingin aku beroleh gaji itu kok tidak mungkin Pak. Jadi memang sosial, kita membantu masyarakat. Nanti hari itu bisa terjadi pada saat namanya politik Pak, tidak menutup mata bahwa politik itu mencari kekuasaan. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin tertinggi? Itu pun bukan masalah nanti dapat uang Pak. Nanti akhirnya kebijakannya untuk jenengan juga. Pada saat kebijakan uangnya pemerintah rata untuk masyarakat, yang senang ya masyarakatnya. Pada saat nanti wali kota yang ternyata memang pro dengan masyarakat, bantuan sosial, keluarkan uangnya ada. Nah yang enak nanti masyarakatnya, itu secara adil akan dilaksanakan. Nah itu yang harus kita pahami. Sulit memang Pak. Kayak jenengan bilang, saya pun bilang sering Pak, pengurus bilang berdoa Mas dalam duit. Ya tapi kalau bukan kita memulai dari sekarang Pak. Jadi kan ada 1-2 dari jenengan sudah merasakan pada saat pemimpin yang ada itu tidak pas untuk masyarakat, yang rugi juga masyarakatnya Pak. Kalau dewan wali kota Pak tetap digaji Pak. Dan masyarakat yang mengharapkan bantuan dari pemerintah habis Pak. Nah itu kalau bukan kita yang memberi pengarahan ke mereka, siapa lagi? Kalau kita juga menunggu juga seperti aku lagi berat bagi kita. Memang tujuannya partai politik untuk mencapai kekuasaan. Di situ kita kan bisa berbuat untuk masyarakat. Kayak saya bilang, saya seorang Fernando, saya pengusaha sukses, uang banyak, tetap repot membantu jaringan di pemerintah. Tapi kalau saya seorang DPR, lebih mudah saya perjuangkan jenengan. Makanya tadi silsilah saya berjuang sampai sekarang. Kayaknya orang bilang bahwa enak, sudah tidak enak Pak. Saya jatuhnya juga banyak. Tapi saya bangkit kembali sampai saya bicara, saya sekarang berdekat di masyarakat. Saya turun waktu calon kota, saya full turun Pak. Saya dekat dengan pemerintah. Kalau saya tidak di dalam pemerintahan, sulit memperjuangkan Pak. Karena ada oknum-oknum yang mungkin mempersulit itu. Ada oknum-oknum yang tidak mau penyebaran UMKM secara rata, padahal itu haknya masyarakat. Kan begitu. Nah kita yang bisa, kita menjadi agennya untuk itu. Kalau jenengan percaya dengan saya, yakinlah bahwa jenengan harus yakin. Oh ya, kalau calon saya terpilih nanti begini-begini, harus yakin. Memang uang nomor 2 penting uang. Memang ada yang lebih penting karena kebijakan itu 5 tahun.
sama dengan DPR. Nah kalau DPR sampai milih DPR yang salah, ya sudah, DPR berapa? Aku tuku kok mari-mari wis. DPR apa? Tapi jangan mau telepon sulit, mau ketemu sulit. Nah itu harusnya cuma repotnya warga tidak kapu-kapu Pak. Nah iya ngomong-ngomong yang kasar DPR gaji. Kok DPR tapi nyala mana Pak? Warganya ya, tapi ya kita wajib ngasih tahu. Itu tugasnya kita. Sekarang ya alhamdulillah Pak, saya kan tetap turun. Dan bukan hanya dapur saya, memang paling banyak saya turun di dapur saya. Cuma karena saya ketua partai, siapapun yang mau minta tolong diperjuangkan, saya siap. Asalkan itu benar untuk masyarakat, saya siap. Di sini ada Pak Diono itu dari Sukabumi minta pendapat, saya siap. Tanya ke beberapa teman-teman di sini. Tidak pernah saya nutup, saya tidak pernah ganti nomor handphone Pak, tidak pernah. Memang saya ingin nyalek dan jadi untuk masyarakat. Kalau memang nggak, kita bukan Superman. Kalau nggak bisa ya saya bilang mohon maaf ini aturan gini saya nggak bisa. Tapi yang bisa Pak, nyawa saya tinggal setengah, saya perjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Itu. Jadi terima kasih Mas Joko akan menjadi pertimbangan kami juga. Intinya bagaimana komunikasi kita lanjut. Kemarin juga ada dari Mas Joko Bolang sama Pak Awi masalah UMKM. Ada satu partai dia nge-share mau bantu. Mau bantu sampai mana? Cuman bantu masukkan ke dinas, semua bisa. Setelah itu tidak keluar. Nah saya tidak gembor-gembor begitu, saya memang mau ayo. Kemarin dikumpulkan di saya ada 20 UMKM-nya partai lebih 20. Saya membantu angkat ke dinas. Yang penting syarat lengkap semua, kita harus sama. Jadi bukan masalah partai, pada saat masyarakat ini UMKM, dinas harus membuka lebar itu. Saya perjuangkan itu. Tapi bagus, kritik saran yang membangun itu bagus. Saya pribadi tidak mungkin bisa. Yang tahu jenengan di bawah. Kalau jenengan tidak laporan ke saya, oh di kelurahan ini seperti ini, oh bantuan seperti ini, saya mungkin tidak tahu. Dari laporan jenengan saya tidak lanjuti langsung. Tadi saya bilang juga ke Pak Jono ada sahabat kita dari PK Kanigaran, ada warganya, saudaranya tua di daerah Mayangan, sudah sepuh, punya kartu banyak tapi tidak pernah satupun dapat bantuan. Nah saya bilang datang ke PK-nya jenengan, nanti PK ke saya, foto nanti kartunya itu, saya akan tanyakan betul enggak, sampai di mana, betul enggak dapat atau di mana. Saya bisa menanyakan itu Pak. Saya perjuangkan kalau enggak dapat karena hal, saya perjuangkan asalkan itu benar. Itu. Jadi kembali lagi, ayo kita bersama-sama bagaimana partai yang kita cintai ini bisa besar. Tujuannya tetap satu, partai politik tujuannya satu. Bagaimana kita bisa meraih kekuasaan dan bisa bermanfaat untuk orang lain dengan kebijakan itu. Saya membuktikan Pak, kalau sampai jalan ke dapil saya, ke tim saya, bahwa saya yakin Pak, dari 100 yang dengan tanya 99 bilang bahwa saya tetap turun. Paling 1-2 yang bilang oh tidak turun atau gimana. Nanti kan terbukti ada dewan yang tidak kayak jangan pikir bahwa semua dewan kalau jadi pergi. Tidak, saya membuktikan walaupun cuma 1 orang saya saja, tidak apa saya. Saya membuktikan ke orang saya bahwa saya turun. Bukan setelah selesai. Nah itu harapan saya. Makanya tadi saya bilang saya ini siap turun nanti. Kita bangun nanti kebijakan partai, bagaimana partai bisa turun sampai ke masyarakat, bisa bantu masyarakat. Saya siap turun. Makanya saya bilang tidak boleh ada celah. Kalau ada partai yang memang mendukung yang lain, ya mohon maaf kita harus coret. Silakan keluar atau memang dicoret. Jangan sampai cita-cita 1000 kader kita hancur karena 5 orang, 10 orang. Jangan. Saya juga begini, keluarga saya begini, bukan untuk masyarakat. Saya tidak jadi dewan, cukup saya. Insya Allah 7 turunan saya cukup. Tapi saya jadi dewan untuk membantu masyarakat. Kalau ada disuruh di pemerintah, saya bisa bantu. Bukan untuk uang. Keluarga kami alhamdulillah uang cukup. Saya meneruskan bapak saya sudah banyak punya orang. Bapak saya sudah tidak bisa memperjuangkan orangnya lagi. Saya Pak, tugas saya ini. Orang datang saya Pak Zul, monggo. Saya bantu. Karena itu bukan karena uang yang saya minta ini. Cuman kebijakan itu nanti kekuasaan itu untuk kebijakan masyarakat. Itu yang paling penting. Dan saya siap berturun sama jenengan, saya siap. Ini awalnya kita bertemu untuk PKPL, saya siap. Memang PL ini Pak, sebentar lagi kita akan adakan musluh ini. Kita menunggu memang Pak ada aturan-aturan yang berubah. Karena ADART itu ada aturan yang berubah.
kayak BK kemarin dan berubah, kita mengikuti yang provinsi. Tapi tujuan kita tetap sama, kita keluarga besar Partai Golkar. Jangan sampai sudah saatnya kita tidak perlu malu, tidak perlu takut kalau kita berpakaian putih. Kita tidak perlu malu, tidak perlu takut kita mengibarkan bendera. Dengan lihat banner yang paling banyak banner kita. Asalkan sesuai aturan kita tidak perlu takut. Dan saya siap berdepan untuk dengan semua. Nyawa tinggal setengah saya perjuangkan. Mungkin itu Mas Bapak. Terima kasih masyarakat. Halo. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Jadi prinsipnya ini adalah komunikasi antara pengurus mulai dari BKPN dan DPD. Cara pembentuk karena Mas Nanda kan baru beberapa bulan ini Mas. Insyaallah ke depan saya punya keyakinan komunikasi antar pengurus dan DPD. Jadi katanya salah satu tugas partai pada tingkat bawah adalah mendengarkan di mata masyarakat. Kita tidak banyak tahu apabila PL tidak banyak mendengarkan suara masyarakat. Karena kita agak jauh jaraknya antar DPD dengan masyarakat. Maka tujuan tertentunya PL DPD agar dapat mendengarkan masyarakat sehingga apa yang kita perjuangkan tidak jelas. Saya kira itu inti dari persoalan tadi. Ini ada yang mau tanya? Enggak? Oh, ini Pak Imam, bukan senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PL 2 periode sudah lama ya. Sebenarnya saya tak mau hadir ini, karena saya masih diri masih darahnya saya bumi. Gitu. Saya sering berkumpul sama Pak Sul yang periode yang terakhir. Kemana-mana saya sama Pak Sul. Iya. Ya, ngomong-ngomongan. Pak Sul itu di perkap satu keluar gitu. Tapi saya belum merasakan, saya ada isi hati tak merasa apa ya, kastanya. Gak pernah gini-gini urusan uang belakang, gak penting kerjanya dulu. Kalau memang Golkar jangan ngomong senjata. Kalau senjata sudah siaga, apalagi gurunya. Gak usah khawatir. Yang penting kerjanya yang semangat ya. Gitu. Caranya kan gitu. Jangan penting kan senjata sudah ada ya. Apalagi guru. Ya pesan saya Pak. Ya masyarakat. Apa? Disurvei yang benar-benar ada. Jangan saya jangan Bapak itu lagi apa sampai cuma apa ada kegiatan ini, jangan seperti itu caranya. Jadi dulu buat ini biru aja menurut saya biru ya. Iya ya, kalau seluruhnya kan juga bedakan ya. Pesan PM-nya yang lama ini ya, apalagi yang baru ya, monggo dibina yang dengan sebenarnya kan. Jangan banyak 10 orang kan. Luar darahnya nanti kita berkembang nanti. Gitu. Jangan ada kegiatan olahraga kasih apa itu? Terangkan dulu Pak sampai di PL mana Pak? PL pakai tadi. Oh ya, menang Pakai tadi menang. Pakai tadi jauh aja. Ya. Belum merasakan partai lainnya saya selama ada Golkar. Sudah terkenal Pak Imam mana? Oh Golkar. Gitu. Jangan mau mengetahukan bahwa ya sungguh demi Allah ini benar Sunda. Ini Golkar. Apa ya? Kerja yang baik yang enak ibu kota bisa semangat. Kalau masalah partai masalah politik, coba mainan anak ya. Katanya orang politik kotor, dan orangnya yang kotor sebenarnya, bukan orang politiknya. Sudah, terima kasih Pak. Saya pesan dari Pak Nandari, Demokrat itu apa? Tetap Golkar. Saya buat beri biaya sendiri saya Pak, habis 150.
di depan pasar Wonas itu. Terima kasih Pak Imam. Intinya sebenarnya sama dengan caranya saya tujuannya sama. Setiap orang punya kekurangan, saya pun punya kekurangan. Tapi kalau kita punya keluarga besar seperti ini kan, masing-masing kekurangan bisa ditutupi oleh kelebihannya masing-masing. Jadi itu ke depan tetap saya siap untuk turun ke bawah, saya siap untuk bertemu masyarakat apalagi dari kader-kader kita sendiri. Intinya komunikasi jangan terputus itu saja. Yang kedua juga mungkin itu kita memperbaiki komunikasi kita. Mungkin itu yang perlu ditekankan. Saya setuju. Sementara ini kan karena Belanda masih jauh, penurun kita adalah berbuat untuk masyarakat. Itu kita turun untuk masyarakat, kita berbuat untuk masyarakat. Kalau masalah penurun masih nanti Pak. Dumpes banyak dumpes itu. Jadi intinya itu cuman ya memang kembali lagi kekalahan kita di pilkada kemarin itu menjadi pelajaran penting Pak, terutama buat saya sendiri. Karena saya kan juga tidak turun langsung waktu pilkada ini. Kemarin itu saya terapkan dengan saya turun langsung di kecamatan saya Pak, di dapur saya. Alhamdulillah di dapur saya ternyata saya tidak mengecewakan. Saya salah satu dari yang terbanyak juga Pak. Malah di Partai Golkar saya pemilik suara terbanyak Pak. Untuk dewannya, untuk khusus Partai Golkar. Jadi saya juga tidak mengecewakan. Saya mencoba itu dengan turun sendiri dengan cara saya sendiri tanpa ada banyak-banyak penengah-penengah. Ternyata alhamdulillah hasilnya juga memuaskan buat saya pribadi. Saya berterima kasih pada tim yang di sana. Itu kembali lagi. Ini juga tadi saya juga cerita ke PKPN yang tadi yang di sesi pertama Pak, bahwa keinginan saya untuk nyalon masyarakat itu memang saya memilih sendiri yang dari sana Pak. Nah kalau sudah di sini sebenarnya mudah, saya cari satu RW 400 orang di RW saya sendiri mudah buat saya. Cuman saya memang memilih di Kedubok karena yaitu Golkar suaranya kecil di Kedubok. Saya ingin mencoba bagaimana di Kedubok karena pemiliknya penguasa di sana Kedubok dan ternyata alhamdulillah banyak Pak orang-orang yang cinta dengan dunia, yang cinta dengan kami, yang cinta dengan keluarga kami, sehingga saya mendapatkan. Jadi bukan saya karena tim semua. Makanya saya berharap penuh dengan nantinya PL, PK sudah terbentuk, nanti juga PL. Makanya kita adakan acara secara berkala ini yang untuk memaksimalkan peran pengurus PL namanya, bukan hanya acara datang selesai tadi itu nunggu undangan ditukar pulang. Nah, ada manfaatnya nanti gitu. Jadi biar ada manfaatnya dan jangan silakan cerita ke saya apa yang bisa saya perjuangkan. Itu gunanya saya memang. Jangan gunakan saya. Pak, di partai kami kan ada 5 Pak. Ada Pak Haji Syukur di dapur sini, di dapur saya ada saya dan Bu Farina, di dapur Ormasi ada Pak Masda dengan Mas Muklas. Tak apa jangan pergunakan mereka. Karena memang mereka dipilih oleh jenengan dan harusnya kembali untuk jenengan. Saya yakin teman-teman itu bermanfaat. Dan saya sering komunikasi dengan yang lainnya. Pada saat yang lainnya tidak bisa, saya membantu saya. Jadi intinya seperti itu. Silahkan pergunakan kami. Yang mohon maaf atas keterbatasan kami, Bapak, Ibu sekalian. Cuman saya yakin kalau kita bersama-sama, komunikasi kita lancar, saya yakin bahwa ke depan partai kita akan semakin besar. Karena trennya naik terus. 3 periode ini 15 tahun kita naik Pak. Pemilih Golkar pada pileg itu naik terus. Ada satu partai yang punya besar sekali, maksudnya dia turun terus ini 3 periode ini. Mau naik juga sulit. Nah kita ini masih ada kenaikan terus. Kalau yang satunya karena partai penguasa terus naik, kejar Pak. Kan begitu. Nah kita ini partai yang pilkada kalah terus, tapi suara pileg kita naik terus. Berarti tingkatan kita besar. Karena kalau pileg kita tergantung dengan orang-orang yang di sini. Kalau pilkada kan dengan partai lain dan semua masyarakat. Nah itu yang bisa dinilai. Tinggal bagaimana sekarang kita memperbesar dan saya siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Terima kasih Pak Imam. Saya juga ingat Pak Imam. Pak
Pak Imam ini UMKM juga ini, pengusaha buah. Nah, buahnya itu di perempatan Monwase, saya tahu kok Pak Imam. Mulai dulu Pak Imam seperti apa saya tahu. Ya, terima kasih atas sarannya. Ya, semoga ini bisa membawa manfaat untuk partainya dan untuk masyarakat pada khususnya. Saya kira cukup ya untuk pendidikan politik ya. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, insya Allah dan mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu memahami dan menambah ilmu kita serta pemahaman kita untuk membesarkan pendidikan. Yang kedua, jadi pendidikan politik dengan ucapan alhamdulillah, kegiatan pendidikan politik ini kita tutup secara resmi. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan musyawarah kita.